Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal muridi dan itu wajib atas orang yang mengharapkan wusul ilallah, murid ya. Jadi kalau dalam permasalahan ilmu tasawuf itu orang yang ingin mengharapkan ya sampai kepada derajat makrifat itu ya. Nah ini bagi orang-orang yang murid kayak kita semua ya, ingin jadi orang-orang yang murid biar dekat dengan Allah, maka pertama kali beliau mengatakan wa 'alal muridi, dan itu wajib atas orang-orang yang mengharapkan wusul kepada Allah, ayat stahida, hendaknya bersungguh-sungguh siapa murid ya, khobar muqaddam mubtada muakhir an yastahida, ntar ditawil. Apa bagi seorang murid? Hendaknya dia kabahi jawarihi, yaitu mencegah anggotanya murid anil ma'asi, dari beberapa maksiat, wal athami, dan beberapa dosa. Jadi beliau mengatakan jika kita ingin menjadi seorang murid dekat dengan kepada Allah, makrifat kepada Allah, hendaknya kita menjaga anggota badan kita yang minimal itu loh, totalnya ada 7, dari maksiat, dari melakukan dosa. Usahakan lebih-lebih anggota 7 kita itu dari tangan, mulut, lidah, kaki dan sebagainya, itu jangan sampai melakukan maksiat. 7 dari anggota itu persis seperti pintu 7 neraka. Jika salah satu dari anggota kita melakukan kemaksiatan, maka di situ satu pintu neraka juga akan dibuka. Seperti itu. Ya, jadi sebisa mungkin kita selalu mencegah anggota kita dari melakukan maksiat, meskipun ya orang lain itu tidak tahu, karena banyak sekali riwayat ya, besok itu yang ngomong bukan sekedar mulut, tapi semua yang ada di dunia, baik tangan kita. Ya jangan dibayangkan, masa tangan bisa ngomong, kaki bisa ngomong, besok beda semua, alamnya sudah beda. Hatta bumi yang kita pijak, tembok yang kita hadapi, ataupun apapun benda yang ada di dunia, ketika anggota badan kita melakukan maksiat, maka akan menjadi saksinya. Nah, jangan dibayangkan, gak mungkin lah Ustaz tangan bisa ngomong, besok bisa semua ya. Lah kenapa? Karena menurut sebagian ulama anggota badan itu adalah nikmat. Di satu sisi nikmat adalah amanah, paham ya? Anggota badan itu nikmat, di satu sisi nikmat adalah amanah. Lah amanah pasti akan dipertanggungjawabkan ya, amanah pasti akan dipertanggungjawabkan. Lah nikmat kita diberi mata, yaitu untuk apa? Melihat suatu perkara yang tidak diharamkan oleh agama. Itu. Jadi intinya agama itu aslinya maksiat, Islam itu maksiat dan taat. Ya, maksiat dan taat ya. Intinya maksiat dan taat. Ya, itu makna daripada takwa. Takwa itu apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Jadinya takwa itu cuma 2 aslinya, maksiat yang enggak takwa. Cuma tarkul ma'asi itu lebih berat daripada taat. Ya, tarkul ma'asi itu lebih berat daripada taat. Kenapa kok seperti itu? Apalagi maksiat yang sudah menjadi tabiat. Makanya Nabi itu mengatakan bagaimana Jang? Al muhajir man hajaro ila su. Orang yang hijrah itu apa kata Nabi? Orang yang hijrah dalam keburukan. Makna daripada hijrah itu kan yang ada dari biladil kufri ila biladil iman.
Itu makna harfiahnya, kita hijrah dari sana ke sini. Tapi Nabi memiliki makna yang sangat luas lagi, yaitu hijrah apa? Hijrah itu adalah hijrah meninggalkan kejelekan. Nah, itu hijrah itu meninggalkan kejelekan. Nah, sedangkan ya setelah itu kita tahu takwa, jihad, makanya banyak sekali lah. Jihad sendiri apa, Cung? Jihad itu sendiri wal mujtahidu man jahada al hawa. Makanya ketika Nabi pulang dari perang tuh Nabi mengatakan ya rojakna min jihadil ashghar. Ya, jihad yang besar itu apa? Jihad melawan hawa nafsu. Nah, makanya berat sekali apalagi yang sudah menjadi adat. Ya, kita gibah sekarang 1 hari, 2 hari, 3 hari itu bisa nahan. Ya, kadang apalagi orang sudah mabuk-mabukan, udah menjadi adat 1 hari, 2 hari, 3 hari untuk meninggalkan, kadang melakukan lagi. Lah itu sulitnya meninggalkan maksiat. Lah itu. Jadi jangan sampai anggota tubuh kita ini terkena maksiat ya, terkena maksiat. Nah, caranya apa? Yang mensyukuri nikmat apa yang kita berikan ya. Fima khuliqa liajlihi. Jadi menempatkan suatu tempat pada tempatnya. Kaki kita diberikan kaki sehat, digunakan untuk jalan. Itulah makna daripada sorful abdi jami'ama an'amallahu bima khuliqa. Apa, Jong? Enggak hafal. Ya Allah. Itulah maknanya. Jadi kita harus memberikan mimma khuliqa li ajlihi. Ya, mimma khuliqa li ajlihi itu syukur, bentuk daripada syukur nikmat kita atas apa-apa yang diberikan Allah berupa tangan ini. Nah, terus benar. Wala yuharriku, dan tidak menggerakkan siapa murid syai'an pada sesuatu. Minha daripada jawarihi. Illa fi ta'atillah, kecuali di dalam taat kepada Allah. Jadi apa yang kita punya, tangan, mata, itu jangan sampai kita gerakkan untuk selain taat kepada Allah. Wala ya'malu, dan tidak beramal siapa murid atau tidak mengerjakan siapa murid biha dengan jawarih. Illa syai'an kecuali pada sesuatu ya'uddu yang kembali apa syai' ya alaihi terhadap murid. Illa syai'an ya'uddu yang kembali alaihi terhadap murid nafa'uhu apa kemanfaatannya syai' gitu ya. Nafa'uhu apa kemanfaatannya syai' fil akhirati, di dalam akhirat. Lah ini menariknya, kenapa kok beliau itu ya, kenapa beliau itu memberikan redaksinya kitabnya. Makanya asiknya itu di kitab penuh dengan teka-teki aslinya. Beliau tidak menambahkan fil akhirati wad dunya. Lah itu menariknya. Jadi beliau mengatakan wala ya'malu biha syai'an ya'uddu alaihi naf'uhu fil akhirati titik. Itu yang menjadi keasyikan dalam memahami ibarat. Jadi beliau sejatinya itu tidak menambahi dunia. Jadi kita dianjurkan tidak beramal sesuatu kecuali amal itu yang kembali kepada akhirat. Menariknya kita angan-angan, benar sekali. Kadang kita melakukan maslahat di dunia, padahal nggak ada manfaatnya. Tapi di akhirat nggak ada manfaat. Itu nggak boleh. Kita harus melakukan apa yang ada di dunia ini untuk kemaslahatan akhirat. Karena kita tahu kehidupan di akhirat, kalau kita angan-angan ya benar, kehidupan di akhirat itu kekal. Sedangkan kekekalan itu butuh adanya bekal. Antum mau muncak sejam aja, prepare-nya seminggu. Yang minta orang tua baju lah, pakaian, makanan, sampai di puncak ya paling cuma 3 jam 4 jam turun habis semua. Itu sudah dipersiapkan matang. Lah di akhirat itu tempatnya adalah abadan. Kalau